Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang sangat indah. Saya katakan sangat indah mengapa saudara? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu saudara, saya ingin mengajak kepada kita semua dimanapun saudara berada, membuka Alkitab saudara dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal yang kelima, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dan kita akan lanjutkan nanti ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun yang ke-20, ketika aku berada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku mendengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Mari kita berdoa saudara. Hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan hati dan pikirannya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini itu sesuai dengan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, bahkan juga menjadi berkat, kekuatan, pengharapan, bahkan teguran bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa sepanjang kebenaran firman Allah ini disampaikan, Tuhan akan menyertai hamba-Mu, bahkan juga memberikan hikmat kepada setiap jemaat Allah yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan sebuah lagu video di YouTube. Bagi saya lagu ini sangat indah, saudara. Maksud saya indah, menggugah banyak orang, dan itu pasti, saudara. Bahkan juga membuat begitu banyak orang menangis. Karena ketika mereka menangis, mereka melihat diri mereka, bangsa mereka, negara mereka. Lagu apa itu saudara? Dunia berduka. Ada beberapa syair yang saya akan sampaikan kepada saudara, yang melukiskan, yang menggambarkan keadaan kita saat ini, keadaan dunia saat ini. Kalimatnya demikian saudara. Bencana datang menyapa, kesombongan kita seakan tiada berarti, bungkam 1000 kata, derayan air mata di mana-mana. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa, ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tidak berdaya.
Tuhan, kami tidak mampu berkata. Tuhan, kami tidak mampu mendapatkan cara. Tuhan, kami kehabisan air mata. Saudara, kalimat-kalimat lagu ini menggambarkan keadaan dunia saat ini. Bahkan juga keadaan bangsa dan negara kita saat ini, saudara. Sangat berat dan juga sangat sulit. Ekonomi yang sulit. Usaha pekerjaan yang sulit. Beban hidup yang sangat berat, saudara. Bahkan begitu banyak orang mengalami kesakitan, sakit penyakit. Bukannya sakit penyakit, saudara, tetapi juga banyak yang meninggal karena COVID-19. Bukannya itu, saudara. Begitu banyak manusia yang menangis, mengeluh, putus asa, mengalami ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Peristiwa ini, kalau boleh saya katakan, setiap hari hampir kita mendengar, melihat, bahkan mungkin kita alami, saudara. Ketika saudara mendengar, melihat, mengalami hal ini, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat saudara lakukan? Selama 1 bulan ini, saudara, saya memperhatikan di media sosial begitu banyak acara-acara yang dilakukan oleh banyak orang Kristen, bahkan lembaga Kristen. Pada tanggal 13 Agustus, Departemen Agama atau Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Kristen, mengadakan suatu acara yang berjudul Doa untuk Bangsa, di mana temanya diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, aku Allah menyertai engkau. Saya mengikuti acara ini secara virtual, saudara. Acara ini cukup bagus, saudara. Mengingatkan bangsa dan negara, mengingatkan banyak orang Kristen untuk apa, saudara? Berdoa. Berdoa untuk bangsa. Bukannya itu, saudara, tetapi pada tanggal 16 Agustus ada juga acara berdoa untuk Indonesia yang dilakukan oleh PGTI Pusat beserta dengan beberapa lembaga-lembaga Kristen. Bahkan beberapa ketua-ketua sinode mengikuti acara ini. Saya tidak mengikuti acara ini karena gereja kita ada acara khusus, tetapi acara ini cukup menarik, saudara. Berdoa untuk Indonesia. Bukannya itu, saudara, orang-orang yang bukan Kristen pun melakukan hal yang demikian. Bahkan bergabung bersama-sama berdoa. Pada tanggal 1 Agustus di Istana Kepresidenan Bogor juga diadakan acara yang demikian secara virtual. Doa kebangsaan 76 tahun Indonesia merdeka. Dan bukannya itu, saudara, sebenarnya dari bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 bulan 7, Kementerian Agama juga mengadakan satu acara yang cukup bagus, saudara. Berdoa dari rumah. Pray from home, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari apa yang saya sebutkan tadi, dari apa yang saya sampaikan kepada saudara ini, saudara, apa yang terjadi, saudara? Apa yang dilakukan oleh bangsa kita, saudara, orang-orang Kristen terutama, berdoa. Kalau boleh saya katakan, mereka melakukan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Sebagai orang Kristen kita mengenal beberapa bentuk-bentuk doa. Ada doa pribadi, ada doa bersama, ada doa syafaat dan macam-macam doa, saudara. Tetapi yang ingin saya katakan kepada saudara hari ini, belajar bersama-sama doa syafaat. Saya tidak tahu sampai sejauh mana pengertian saudara tentang doa syafaat. Memang, saudara, doa syafaat adalah salah satu acara yang ada di dalam kebaktian. Bahkan bagi banyak orang Kristen, ketika mendengarkan kata doa syafaat, langsung timbul di dalam pikiran mereka, doa ini akan panjang. Mengapa? Karena begitu banyak topik-topik yang didoakan di dalam doa syafaat ini. Apakah doa syafaat, saudara? Apakah syafaat itu? Saya cukup tertarik dengan beberapa artikel yang menulis syafaat berarti menanggung beban. Jadi ketika kita bersyafaat, itu berarti kita menanggung beban, saudara. Doa syafaat
Bersyafaat apa artinya saudara? Dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan sebagai penengah, pengantara, perantara saudara. Bahkan kalau boleh saya katakan saudara, berdoa syafaat adalah berdoa bagi orang lain. Kita berdiri di hadapan hadirat Allah demi orang lain. Bahkan doa syafaat juga seringkali dikatakan sebagai doa pertahanan, supaya tidak mudah menyerah atas segala sesuatu yang kita alami, yang orang lain alami, yang bangsa dan negara kita alami saudara. Tahukah saudara bahwa doa syafaat ini pertama kali dinaikkan oleh Abraham di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-17. Alkitab berkata bahwa Abraham 6 kali berdoa saudara. Bahkan ketika saudara membuka Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33, perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam perjanjian lama saudara, kitab perjanjian lama banyak tokoh-tokoh pendoa syafaat. Selain Abraham kita kenal Musa, kita kenal Daud, kita kenal Daniel. Bahkan hari ini saya sampaikan tentang siapa salah satunya, yaitu Nehemia. Memang saudara, Nehemia jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Mungkin Nehemia muncul ketika berkhotbah tentang kepemimpinan, atau diskusi tentang kepemimpinan, atau diskusi tentang kebangsaan saudara. Hari ini kita belajar tentang Nehemia. Apa teladan yang diberikan oleh Nehemia kepada kita, kepada seluruh dunia, kepada setiap anak-anak Allah saudara. Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai 11 berbicara tentang Yerusalem. Yerusalem yang sangat mengenaskan, kalau boleh saya katakan mengerikan. Bahkan disebutkan mengalami kesengsaraan yang sangat besar. Dan Alkitab katakan apa saudara? Bahwa Nehemia mendengarkan tentang berita. Berita orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem. Memang Alkitab katakan di dalam ayat yang pertama dari pasal yang pertama, bahwa Nehemia tinggal di Puri Susang bersama raja. Tetapi saya percaya saudara, walaupun dia tinggal di Puri, dia pasti mendengarkan atau banyak mendengarkan tentang berita bangsa Yehuda yang ada di Yerusalem. Tetapi saudara, satu hal yang menarik dari Nehemia ini, Nehemia bukan hanya mau mendengarkan berita angin saja, berita dari orang lain saja, tetapi ada satu tindakan yang dilakukan oleh Nehemia saudara. Di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang kedua saudara, apa yang terjadi dengan Nehemia? Alkitab berkata, dia berkata, aku menanyakan mereka. Nehemia bertanya kepada Hanani, kerabatnya. Nehemia bertanya kepada orang-orang Yehuda yang baru pulang dari Yerusalem. Apa keistimewaan dari pertanyaan ini saudara? Saya seringkali katakan ketika kita bertanya, itu menandakan ada kepedulian, itu menandakan ada perhatian, itu menandakan ada kerendahan hati, itu menandakan ada sikap kita ingin tahu. Inilah yang dialami oleh Nehemia. Dia ingin tahu keadaan yang sebenarnya bangsanya yang ada di Yerusalem, keadaan kotanya. Oleh sebab itu dia bertanya kepada orang-orang yang sangat berkepentingan, yang tahu jelas keadaan orang Yehuda yang ada di Yerusalem saudara. Ketika Nehemia sudah mendapatkan berita yang pasti, yang jelas, yang benar, Alkitab katakan di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat bagian A, dia menangis saudara, menangis. Ketika saudara membaca kata menangis ini, Nehemia menangis. Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara pernah juga mengalami seperti yang dialami oleh Nehemia? Ketika mendapatkan berita yang sangat menyedihkan, berita tentang kedukaan, berita tentang kesengsaraan. Apakah kita juga seperti Nehemia menangis saudara? Kata menangis ini bukan sekedar menangis keluar air mata, tidak saudara, tapi menangis dengan sekeras-kerasnya saudara. Beberapa hari yang lalu saudara, saya melihat di satu acara di
media sosial. Ada mantan pejabat tinggi yang menangis, saudara. Menangis karena apa? Karena temannya, rekannya dibuli, kalau boleh saya katakan, dihina, dicela, saudara. Sebagai tanda apa? Dia menangis bukan karena cengeng, saudara, tapi kebersamaan, kepeduliannya, hatinya, bebannya untuk temannya ini, saudara. Menangis, saudara. Dan bukannya menangis, saudara. Alkitab berkata di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang keempat bagian B. Nehemia bukannya menangis, tetapi Alkitab katakan berkabung selama beberapa hari. Kata berkabung di dalam Alkitab ini, saudara, menandakan apa? Dia memakai kabung, memakai pakaian khusus. Bahkan jika ada orang yang berkabung, mereka akan memakai pakaian khusus. Bahkan mereka memakai kain putih dan kepalanya diikat. Bukannya itu, saudara, tetapi ada orang-orang tertentu ketika mereka berkabung, mereka meletakkan abu di atas kepalanya. Sebagai tanda apa, saudara? Sebagai tanda duka cita, sebagai tanda kesedihan, sebagai tanda keprihatinan. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia prihatin terhadap bangsanya, terhadap Yerusalem, terhadap kotanya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Nehemia melakukan hal ini. Bahkan sebenarnya kata berkabung di sini adalah menangis sekeras-kerasnya, saudara. Bukan 1-2 kali, saudara, tetapi berhari-hari. Memang Alkitab tidak menyebutkan berapa hari, saudara, tetapi paling tidak ini melukiskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Nehemia sangat berduka, sangat peduli kepada bangsa dan negaranya, saudara. Maksud saya Yerusalem, kotanya itu, saudara. Karena Alkitab berkata, bangsanya mengalami kesengsaraan besar. Pintu gerbang itu terbakar, tembok Yerusalem itu runtuh, saudara. Setelah selesai semuanya itu, apakah cukup? Nehemia hanya cukup bersedih, cukup menangis, cukup berkabung selama beberapa hari, selesai? Tidak, saudara. Memang tidak boleh kita sangkali banyak orang melakukan hal yang demikian. Ketika mendapatkan berita duka, berita yang menyedihkan, mereka bersedih, mereka menangis. Bukannya menangis, berkabung, mungkin beberapa hari. Selesai itu cukup, selesai, saudara. Kami hamba Tuhan seringkali mengikuti ibadah perkabungan. Kami seringkali mengikuti atau memimpin acara di pekuburan atau di krematorium. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang berduka, saudara, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat mereka kasihi? Mereka sedih, menangis, berkabung, mungkin beberapa hari, saudara. Tetapi setelah selesai 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, beberapa bulan, 1 tahun, selesai. Nehemia tidak demikian, saudara. Tetapi Alkitab berkata apa? Nehemia ayat yang keempat bagian B. Aku berpuasa dan berdoa. Kata berpuasa dan berdoa di dalam bahasa Ibrani adalah dalam bentuk partisip. Suatu kata kegiatan yang berkesinambungan, yang terus-menerus dilakukan. Bukannya 1-2 kali, tetapi terus-menerus berkesinambungan, saudara. Ini satu teladan yang luar biasa dari Nehemia. Dia bukan hanya sedih, menangis, berkabung, tetapi berdoa. Berdoa, saudara. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nehemia berdoa dengan tekun, saudara. Juga dengan kesabaran. Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, Nehemia berdoa selama 4 bulan. Mulai dari bulan Kislev sampai bulan Nisan. Selama 4 bulan, saudara, dia terus-menerus berdoa. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 disebutkan, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan siang dan malam. Ayat sebelumnya juga demikian, berdoa siang dan malam. Luar biasa, saudara. Teladan apa yang dapat kita contohi dari Nehemia, saudara? Dia bukannya sekedar berdoa, saudara, tetapi berdoa dengan tekun, saudara.
Dan satu hal juga yang menarik yang perlu kita tahu, saudara. Isi doa Nehemia ini luar biasa. Yang perlu juga ada di dalam setiap doa kita. Bukannya doa kepada bangsa dan negara kita, tetapi doa kepada siapapun juga, kepada apapun juga. Ketika kita datang di hadapan hadirat Allah. Nehemia pasal 1 ayat yang kelima, saudara. Di sana memberitahukan kepada kita, ia memuji-muji Tuhan. Langkah yang pertama di dalam isi doa Nehemia adalah dia memuji-muji Tuhan. Dia memuji Tuhan akan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, akan kedahsyatan Allah. Bahkan juga disebutkan atas kesetiaan Allah, belas kasihan Allah. Dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Allah yang mengasihi dia, Allah yang mengasihi bangsanya, Allah yang mengasihi Yerusalem, Allah yang setia. Bahkan disebutkan kalimat yang pertama, Allah yang maha besar, dahsyat. Bukannya itu, saudara, tapi isi doa daripada Nehemia yang kedua adalah pengakuan dosa. Dia mengaku dosanya. Bukannya dosanya, tapi dosa bangsanya, saudara. Ini hal yang perlu kita miliki juga di dalam setiap doa kita. Dimanapun saudara berdoa, kapanpun saudara berdoa, apapun alasan saudara berdoa, selain kita datang bersyukur kepada Allah, memuji Dia, kita juga harus mengakui setiap dosa kita. Setiap ibadah gereja kita, saudara, ada acara atau bagian tertentu doa pengampunan dosa. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang lemah. Kita punya keterbatasan. Kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan yang perlu kita bereskan sebelum kita datang kepada Dia, sebelum kita menyembah kepada Dia, saudara. Akhirnya di dalam ayat yang ke-11 dari Nehemia pasal 1 adalah permohonannya. Dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, saudara. Saudara bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, bahkan sampai selesai perikop itu. Permohonan daripada Nehemia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, doa syafaat harus dilakukan dengan kesetiaan. Bahkan yang terpenting dari semuanya itu adalah bukan masalah hasilnya, tetapi proses waktu daripada doa syafaat itu. Bahkan kalau boleh saya katakan, saudara, di dalam Alkitab disebutkan bahwa akhir daripada doa Nehemia adalah penyerahan secara total kepada kehendak Allah. Inilah akhir doa dari Nehemia. Penyerahan total kepada Allah. Penyerahan total kepada kehendak Tuhan, saudara. Mungkin saudara seringkali mendengarkan kalimat ini yang pernah saya ucapkan, yang saya kutip dari seorang hamba Tuhan. Bahwa doa tidak mengubah kehendak Tuhan, tetapi doa akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Memang saudara, banyak hal yang kita doakan. Ketika kita tunggu jawaban doa itu, atas peristiwa-peristiwa, atas kejadian-kejadian, atas pergumulan-pergumulan yang kita alami atau orang lain alami, bangsa negara kita alami, kita perlu ada kesabaran. Dan ada kalanya tidak boleh kita seringkali sulit mengerti. Saudara, Allah tidak pernah salah, saudara, menempatkan saudara, saya, kita semua lahir di Indonesia, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan, bukan hanya mendapatkan kewajiban kita, saudara, tetapi juga melakukan, bukannya mendapatkan hak kita, tetapi juga melakukan kewajiban kita. Hak dan kewajiban perlu ada keseimbangan, saudara. Saya masih ingat ada seorang politikus pernah berkata demikian. Hak dan kewajiban itu harus seimbang di suatu negara. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka banyak bencana akan terjadi. Keluar dari sana, saudara, kita sebagai murid Tuhan punya hak, saudara. Sebagai anak Tuhan kita punya hak. Tetapi jangan lupa, saudara, kita juga punya kewajiban. Kewajiban apa, saudara? Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bersyafaat. Bersyafaat bukannya untuk negara kita, tetapi bangsa, orang-orangnya, saudara.
Saudara kenal dengan George Washington, seringkali dikatakan sebagai bapak pendiri Amerika Serikat. George Washington ini, saudara, seringkali dikenal sebagai pria yang berlutut. Mengapa seringkali dikatakan pria yang berlutut, saudara? Karena seringkali ketika diadakan acara kenegaraan, rapat kongres, atau apapun juga itu, dia selalu pada waktu berdoa, dia berdoa dalam posisi berlutut. Sehingga banyak rekan-rekannya, teman-temannya, bahkan lawan-lawannya mengakui bahwa dia adalah pria yang berlutut. Dalam arti apa? Pria yang tekun berdoa. Tadi saya katakan di awal khotbah saya, ada video lagu yang sangat bagus, saudara. Saudara, saya tidak tahu saudara sudah pernah tidak mendengarkan lagu video ini di YouTube. Saudara bisa mendengarkan lagu ini, saudara. Memang banyak versi, saudara. Tapi saran saya, saudara menyaksikan lagu Dunia Berduka di mana ada gambar seorang wanita memakai masker dengan mata yang sepertinya berkaca-kaca, saudara. Begitu indah lagu ini, saudara. Memang ada beberapa kalimat yang saya tidak katakan tadi, tetapi ada beberapa kalimat yang bisa membuat kita sadar, menyadari diri kita, siapa diri kita, saudara. Video ini, saudara, dari pertengahan sampai akhir, di sana saudara akan melihat gambar tentang apa? Anak yang berdoa. Bukannya anak yang berdoa, pemuda, orang tua yang berdoa, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia, saudara. Saya katakan tadi, Tuhan tidak salah menempatkan saudara dan saya lahir di Indonesia. Menikmati segala sesuatu yang ada di Indonesia ini, baik itu suka maupun duka. Kita ada di negara ini untuk apa, saudara? Kita ingin memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara kita, saudara. Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, saudara? Dia pernah berkata demikian, mungkin saudara tahu. Dia berkata, jangan tanya apa yang negara sudah berikan kepada engkau, tetapi bertanyalah kepada dirimu, apa yang engkau sudah berikan untuk negaramu. Ketika saya bertanya kepada saudara hari ini, dimanapun saudara berada, jangan tanya apa yang negara sudah berikan kepada engkau. Mengapa, saudara? Karena saudara banyak mendapatkan di negara ini. Banyak berkat-berkat yang saudara dapatkan di negara ini. Memang tidak mudah, ada suka dan duka. Tetapi banyak yang sudah saudara dapatkan. Pertanyaan saya, apa yang sudah saudara berikan untuk negara ini, saudara? Bagi saya ingin berkata kepada saudara, harus memberikan hadiah. Kita masih berada di suasana hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Di hari kemerdekaan yang ke-76 ini, saudara, kita perlu memberikan hadiah kepada bangsa dan negara kita. Apa itu, saudara? Doa, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, belajar dari Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya untuk berdoa, selalu berdoa, bertekun di dalam doa. Dan kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan menghendaki kita berdoa, apakah kita tidak mau bertekun di dalam doa, saudara? Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Saudara, Paulus ingin supaya saudara dan saya tetap berdoa. Ada sebuah buku yang sangat bagus bagi saya, saudara, yaitu karangan dari John Piper. Bukunya adalah Kesukaan Allah. Di dalam buku yang cukup tebal itu, saudara, ada beberapa topik-topik yang dibicarakan. Salah satunya adalah kesukaan Allah dalam doa orang jujur. Kesukaan Allah dalam doa orang jujur. Saya tidak membahas buku ini, saudara, tetapi yang ingin saya katakan kepada saudara, John Piper berkata demikian. Saya banyak belajar dari George Muller, seorang yang luar biasa di dalam doa. Saya banyak belajar dari George Muller dalam dua hal. Ketekunannya berdoa dan juga kesabarannya di dalam doa. Mengapa dia katakan ini, saudara? Karena dia pernah mendengarkan cerita bahwa George Muller pernah mendoakan seseorang supaya orang itu bisa bertobat
Tetapi sampai 19 tahun 6 bulan, orang ini belum bertobat, saudara. Apakah Tuhan tidak menjawab doanya? Jawab, saudara. Ribuan doa sudah dijawab oleh Tuhan kepada Josh Muller ini, saudara. Tetapi dia tetap berdoa, dan terus berdoa, saudara. Seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Andrew Murray. Dia adalah seorang pendeta di Afrika Selatan. Dia menulis buku With Jesus in the School Prayer. Apa yang dikatakan oleh Andrew Murray ini? Dia berkata, membaca buku doa baik, mendengarkan khotbah tentang doa baik, berbincang-bincang tentang doa itu baik, tetapi itu tidak cukup. Perlu latihan, perlu mempraktekkan. Dan dia berkata, saya bisa selama 1 tahun mendengarkan pemusik yang sangat pandai, memainkan lagu-lagu yang sangat indah, tetapi itu tidak membuat saya bisa memainkan alat musik. Saya harus belajar, saya harus berlatih, saya harus mempraktekkan. Saudara, demikian juga dengan doa, saudara. Saya percaya saudara seringkali, bahkan banyak kali mendengarkan tentang khotbah doa, pelajaran tentang doa. Dari sejak kita kecil, saudara, di sekolah minggu atau mungkin bukan di sekolah minggu, kita tahu bahwa kalau susah kita berdoa. Banyak tahu tentang doa, kita tahu kepada siapa kita berdoa, saudara. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara, sebagai keluarga GKPJ dimanapun saudara berada, terutama saudara yang ada di rumah, mari kita berdoa, doa syafaat. Bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Bersyafaat, saudara. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bukannya dilakukan oleh pendeta, penginjil, majelis, para aktivis, tidak, saudara. Tapi Alkitab berkata, seluruh umat Allah, murid Tuhan, harus bersyafaat. Berdoa secara syafaat, saudara. Pendoa syafaat, saudara, adalah pelayanan yang sepertinya tidak kelihatan, tetapi berdampak luar biasa, saudara. Begitu banyak orang yang sudah melakukan hal ini. Mungkin saudara sudah melakukan, saya sudah lakukan, kita semua sudah lakukan. Saudara bisa melihat hasil daripada doa syafaat itu luar biasa, saudara. 3 hari lalu, saudara, saya mendapatkan sebuah renungan melalui WA dari teman saya. Judulnya adalah Providensia dan Doa. Di dalam renungan itu disebutkan, kita berdoa bukan untuk mengubah keputusan Tuhan, tetapi membuat kita siap menerima keputusan Tuhan di dalam konteks situasi yang sementara kita alami saat ini, saudara. Mirip apa yang saya katakan tadi. Doa tidak mengubah kehendak Tuhan, tetapi doa membuat saudara dan saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kita yang sudah saya katakan tadi, yang pasti saudara tahu, mungkin saudara putus asa, mungkin saudara mengeluh, mungkin saudara kehilangan pengharapan. Tetapi ingatlah, saudara, doa adalah seruan pengharapan. Pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Memang banyak orang yang putus asa. Mungkin termasuk saudara-saudara. Tetapi ingat, saudara, selama masih ada pengharapan, selama kita hidup di dalam dunia ini, masih ada pengharapan. Salah satunya adalah apa yang bisa kita lakukan, saudara. Doa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Billy Graham, di dalam sebuah renungannya dia berkata demikian, kita sudah banyak belajar bahwa kekuatan yang luar biasa hebat itu ada di dalam atom. Tetapi banyak orang Kristen yang kurang tahu dan tidak mau belajar untuk mengembangkan kekuatan yang sangat besar yang ada di dalam doa itu. Dan beliau pun juga berkata, bangsa-bangsa berlomba-lomba untuk membuat senjata, memakai senjata, memiliki senjata, supaya orang bisa merasa aman, tentram. Tetapi tidak, bukan itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah masalah rohani, masalah spiritual. Persoalan-persoalan ini harus mendapatkan solusi rohani.
Dan beliau berkata begini, saudara, sangat indah. Saya kutip apa yang dia katakan. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi jika jutaan orang percaya di seluruh dunia menggunakan hak istimewa mereka. Hak istimewa sebagai pendoa syafaat. Maukah Anda menjadi salah satunya? Beliau menantang saya, menantang saudara. Maukah saudara menjadi salah satunya, saudara? Kita kenal dengan John Knox, seorang yang luar biasa, seorang pendoa syafaat yang luar biasa, saudara. Ketika dia berdoa, Ratu Mary pernah berkata demikian, saya tidak takut musuh yang besar dari bangsa Skotlandia. Yang saya takuti adalah ketika John Knox ini berdoa. Kita kenal dengan John Wesley, seorang yang begitu tekun di dalam doa, saudara. Kebangunan rohani besar terjadi di Inggris di masa-masa revolusi Prancis. Kebangunan rohani terjadi. Kita kenal dengan Jonathan Edwards, saudara. Seorang tokoh Alkitab, tokoh Kristen yang luar biasa. Seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Amerika digoncang oleh orang ini, saudara. Karena doa daripada Jonathan Edwards. Martin Luther, doanya yang luar biasa itu membuat reformasi di mana-mana, bahkan di seluruh Eropa, saudara. Doa bersyafaat, saudara. Saya percaya kita semua pasti tahu kalimat ini. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa seringkali disamakan sebagai nafas hidup, saudara. Di masa pandemi COVID-19 ini, nafas menjadi persoalan yang besar, saudara. Saya tidak tahu bagaimana dengan nafas, saudara. Tetapi bagi banyak orang, ketakutan mereka terhadap apa, saudara? Bukannya kepada corona, tetapi nafas, saudara. Kalau nafas terputus-putus, nafas tidak lancar, banyak timbul masalah, saudara. Saudara, doa diumpamakan, dilambangkan sebagai nafas. Nafas itu tidak boleh terputus-putus, saudara. Nafas itu tidak boleh berhenti. Saudara tahu manfaat dari nafas saat ini luar biasa, saudara. Ketika nafas saudara terputus-putus atau sesak nafas, apa yang saudara butuhkan? Banyak yang saudara butuhkan. Salah satunya oksigen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, doa adalah nafas bagi orang Kristen, saudara. Saudara Sim pernah berkata demikian, orang yang berhenti bernafas dalam doa berarti mati secara rohani. Di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Memang, saya mengakui, mungkin saudara juga mengakui, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita harus sembunyi di rumah, bahkan harus dijajah oleh corona, saudara. Harus tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, saudara. Seolah-olah kita ini belum merdeka dari corona. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengharapkan kita bisa bangkit bebas dari corona, saudara. Tetapi saudara, perlu kesabaran, perlu waktu, saudara, dan perlu ketekunan di dalam doa. Negara kita mengenal istilah prokes 5M. Tetapi perlu ditambah katanya 1D. Apa D itu, saudara? Doa. Jadi bukan hanya 5M, tetapi ditambah dengan 1D. Doa, saudara. Apa yang kita bisa lakukan dengan peristiwa yang terjadi dengan keadaan kita saat ini? Bukan hanya melakukan 5M, tetapi juga ingat 1D itu, saudara. Doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan lagi tentang kekuatan hak yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai anak-anak Allah. Hak untuk berdoa.
Bahkan juga sudah mengingatkan kami semua bahwa di dalam doa itu ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai senjata rohani kami. Tuhan ingatkan kepada kami semua di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ketika kami seolah-olah merasa putus asa, penuh dengan keluhan, ketakutan-ketakutan kami alami, kekhawatiran-kekhawatiran kami alami. Ingatkan kepada kami bahwa kami tidak seorang diri. Kami tetap punya pengharapan. Bukannya pengharapan kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, tetapi juga Tuhan sudah memberikan kami suatu senjata kekuatan, yaitu doa, berdoa. Tuhan bangkitkan semangat kami, semangat untuk berdoa. Bukannya berdoa untuk diri kami secara pribadi, tetapi juga untuk orang-orang lain yang Tuhan tahu keadaan mereka saat ini. Di masa-masa PPKM, di masa-masa yang sangat sulit ini, sangat berat ini, Tuhan tahu keadaan mereka. Ingatkan kepada kami, bahkan juga kepada mereka untuk berdoa, bersyafaat. Bukan hanya untuk negara kami, tetapi bangsa, masyarakat, bahkan sebagai keluarga besar anak-anak Allah yang ada di Indonesia ini. Bahkan juga secara khusus sebagai keluarga besar GKPC, dimanapun kami berada, untuk bisa bersyafaat satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain di masa-masa sulit dan berat ini. Tuhan, kiranya kebenaran firman Allah ini mendorong kami untuk bukan hanya berdoa, tetapi tekun berdoa, bersyafaat, sebagai pendoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, untuk saudara-saudara seiman kami. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Roh Kudus tidak akan pernah berhenti di dalam pikiran hati kami, mengingatkan apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.